Sekitar jam 12 mau menuju jam 1 dini hari, itu di atap rumah, itu ada suara orang ketawa, Bang. Tapi kayak terbang. Tiba-tiba ibu saya tuh kayak mau ngelambai tangannya tuh ke muka saya, mau ngelus muka saya nih. Itu langsung berubah, Bang. Saya pikir ibu saya mau ngelus saya. Nggak taunya ibu saya kemasukan. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke Sob, cerita kali ini datang dari narasumber gue yang bernama Bang Nandar. Ia dan keluarganya diserang oleh santet dari orang terdekat nih. Di tahun 2025 ini masih ada aja ya orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, penasaran kan dengan ceritanya bagaimana? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Nandar. Malam, Bang. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, terima kasih nih sudah mau menyempatkan waktu datang ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ya. Iya. Ini yang dialamin sama keluarga besar lo nih. Benar banget. Dan cerita ini membuat apa ya, bisa dibilang memori tersendiri untuk lu dan saudara-saudara dan keluarga lu. Iya, benar. Oke Bang, sebelum melanjutkan cerita lu ini, gue di sini sebagai perwakilan tim obrolan tengah malam ini mengucapkan ya belasungkawa lah untuk almarhum nyokap, dan kita doakan semoga almarhum nyokap ini diterima di sisi. Oke Bang, ini kan kejadian di tahun 2019. Ya. Dan awal mulanya itu baik-baik saja ya sebenarnya. Baik-baik saja, Bang. Kita nggak mengetahui bahwa hal ini bakalan terjadi sama keluarga kita gitu, Bang. Bisa dibilang rumah lu yang maksudnya yang dikirim nih ya? Iya, rumah. Sampai beberapa orang mengalami kejadian yang wah ini ngeri banget sih nih Bang ya. Dan di sini lu membawa sesuatu benda nih Bang. Iya. Benda yang menjadi kenangan buat lu tersendiri nih. Benar. Boleh ditunjukin benda apa tuh Bang? Boleh, Bang. Ya, ini adalah benda salah satu kenangan di saat kejadian di awal 2019 sampai 2020. Kejadian nyokap ya, terkena hal-hal yang goib. Ini adalah salah satu, bisa dibilang, orang bilang ini seperti pusaka ya Bang ya. Oke. Tapi ini suatu tanda kenang-kenangan buat gue. Karena ini yang mengingatkan gue sama nyokap pada saat itu. Oke. Dan ternyata benda ini tuh ada sesuatu, maksudnya yang ngebantu menolong nyokap lo. Ya, karena ini dari leluhur nyokap yang karena sebelumnya gue pernah bawa benda ini ke guru gue dan guru gue bilang seperti itu, Bang. Oke, maksudnya dari keluarga nyokap nih. Iya, dari keluarga. Dari turun temurun ya. Dari turun temurun. Oke, Bang. Nah, mungkin itu nanti disimpan aja Bang. Oke, ya. Gue ngerinya berimbas maksudnya ke mana-mana gitu. Tapi udah nggak ada apa-apa kan? Nggak ada Bang. Ini jadinya benda biasa aja Bang. Ini ya jadi pajangan aja sih gitu. Karena udah nggak ada hal-hal yang negatif lagi gitu. Oke Bang Nandar, untuk ceritanya mungkin kita tahan dulu. Nah Sob, gimana tuh menurut kalian ceritanya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Buat kalian juga wajib simak video ini sampai habis. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini, yang memiliki cerita pengalaman horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke nih, Bang Nandar hadir ke studio obrolan tengah malam ini ingin menceritakan sebuah pengalaman ya. Iya. Ini kalau boleh tahu di tahun berapa Bang? Kejadian ini di tahun 2020. Di tahun 2020? Di tahun 2020. Oke, dan kejadian ini tuh
bisa dibilang tuh membekas sampai sekarang ya? Sampai sekarang membekas. Oke. Gimana tuh awal cerita lengkapnya? Silakan Bang. Jadi awal ceritanya ini di tahun 2019 itu saya menikah dengan istri saya. Oke. Nah setelah itu di tahun 2019 ini pas saya menikah itu ibu saya tuh baik-baik aja. Itu pas di bulan Maret 2019. Nah setelah itu ibu saya tuh senang karena saya tuh menikahi seorang wanita yang ibu saya anggap itu sesuai dengan kriterianya gitu kan. Nah pada akhirnya kita tuh untuk gimana caranya untuk bisa membahagiakan orang tua, apapun kita lakuin, terutama kita bekerja satu sama lain dengan istri. Dan pada hari itu ketika saya ngobrol dengan ibu saya waktu itu, ibu saya itu tidak banyak minta apa-apa. Dan ibu saya cuma bilang, jadilah anak yang soleh untuk bisa membahagiakan keluarga. Dan setelah itu kita menuruti apa permintaan ibu saya. Dan pada hari itu di bulan November tahun 2019, ibu saya itu meminta untuk pergi berziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Akhirnya kita berdua dengan istri sepakat untuk memberangkatkan ibu kita ini untuk berziarah ke Sunan Gunung Jati. Pada hari itu ibu saya berangkat dengan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani gitu kan. Dan ibu saya juga sangat senang ketika ibu saya itu berangkat untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Setelahnya pulang dan pada akhirnya setelah beberapa minggu kemudian kami mengadakan acara Maulid Nabi di satu masjid yang kebetulan kita ini juga relawan masjid dengan istri gitu kan. Kita mengundang orang tua kita, ibu kita ini untuk hadir di acara Maulid tersebut. Pada malam hari itu ibu saya tuh masih terlihat sehat, masih bisa diajak bicara, ngobrol gitu kan. Nah, setelah kejadian kita mengadakan Maulid Nabi tersebut, ibu saya tuh pulang duluan, sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam ibu saya pulang itu, tanpa pengetahuan saya, dia pulang sendiri gitu. Memang jarak antara masjid ke rumah itu ya sekitar 2 km lah, nggak jauh. Nah pada saat itu, saya nyari ibu saya tuh, nggak taunya saya nanya sama teman-teman saya bahwa ibu saya tuh udah pulang duluan gitu. Padahal itu kita mau anterin dia tuh untuk pulang gitu kan. Tanpa sepengetahuan kita. Jadi setelah ibu saya pulang ke rumah, keesokan harinya itu pagi-pagi nggak biasanya ibu saya tuh bangun sekitar jam 4 subuh. Dan biasanya tuh ibu saya tuh paling bangun itu jam ya setengah 6 pagi gitu kan, jam 5, dan dia sholat subuh paling ya jam 5 lewat lah gitu kan. Dia terbangun dari tidurnya itu karena mendengar suara ada panggilan yang memanggil nama ibu saya sendiri gitu kan. Ibu sini ibu. Pada pagi hari itu ibu saya tuh terbangun dengan situasi bapak saya, adik saya itu masih keadaan tidur. Dan situasi pada saat itu tuh ya langit juga masih gelap gitu kan. Kebetulan di rumah saya itu yang berdiri di daerah Tangsel ini, di daerah Ciputat ini, ada salah satu seperti danau kecil, ya sebutlah seperti situ ya. Kita itu tinggal di situ, di daerah itu udah lama, dari zaman kakek nenek kita masih ada, mungkin sekitar ya 30 tahunan yang lalu lah kita udah tinggal di situ, dengan situasi rumah kita itu masih keadaan tidak banyak penduduk. Pokoknya rumah itu hanya satu-satunya rumah yang ada di kitaran wilayah Situ Rompong itu. Jadi pada saat itu ibu saya itu terbangun dan mendengar suara panggilan yang memanggil nama ibu saya itu. Pada akhirnya ibu saya itu mencari sumber di mana suara itu tersebut gitu kan. Ya kebetulan di belakang rumah kami tersebut itu jarak antara rumah dengan situ itu ya hanya sekitar 2 meter atau 3 meter kurang lebihnya. Dan pada saat itu ibu saya itu mencari ke belakang rumah karena posisi suara itu ada di atas atap belakang rumah gitu kan. Dan kebetulan di belakang rumah juga ada pohon ceri kan. Karena rasa curiga ibu saya itu pengen tahu siapa yang memanggil nama ibu saya tuh naik ke pohon ceri tersebut gitu. Dia naik untuk memastikan suara itu benar adanya atau tidak di atas atap rumah tersebut gitu kan. Akhirnya pas dia cari sumber suara tersebut, ibu saya ini tidak menemukan satu sosok apapun di atas rumah itu.
Jadi setelah ibu saya naik ke atas pohon ceri tersebut, ibu saya tuh tergelincir jatuh tanpa dia sadari gitu. Tanpa dia sadari, dia tuh sampai di belakang rumah itu ngapain sebenarnya gitu kan. Dan tiba-tiba ibu saya itu jatuh dengan keadaan yang ibarat kata nggak, jarak antara tanah sama pohon tersebut ya nggak tinggi lah, sekitar mungkin 60 cm gitu. Nah setelah itu ibu saya jatuh, pagi-paginya saya ditelepon sama adik saya bahwa dikabarkan katanya ibu jatuh nih dari pohon ceri katanya di belakang rumah. Saya tanya sama adik saya, loh emang ibu ngapain di belakang rumah naik ke pohon ceri gitu kan? Nggak tahu, kata adik saya. Nggak tahu tuh, katanya ada yang manggil-manggil subuh-subuh namanya dia gitu kan. Terus saya bilang, siapa yang manggil subuh-subuh gitu kan? Karena kan memang situasi di rumah saya itu kan memang sepi gitu. Di belakang rumah tuh udah nggak ada apa-apa gitu, kecuali ya air setu itu gitu kan. Jadi setelah itu, di pagi hari itu sebelum saya berangkat kerja, saya mampir ke rumah orang tua saya ini. Saya tanya, lah emang siapa yang manggil bu gitu kan? Saya bilang gitu kan. Kata ibu saya, nggak tahu, itu cuman ada suaranya, katanya suaranya itu ya laki-laki lah gitu kan. Suara itu laki-laki, dan suara itu sumbernya itu ada di atap rumah, makanya ibu naik ke atas pohon untuk memastikan suara itu benar adanya atau tidak gitu kan. Pas setelah naik, ibu lihat itu nggak ada apa-apa gitu kan. Nah akhirnya udahlah, saya pikir hanya tergelincir biasa gitu kan. Saya cek kakinya juga nggak ada yang bengkak, nggak ada yang memar gitu kan. Akhirnya saya bawa ke tukang urut ceritanya bang. Nah setelah kita bawa ke tukang urut ini, udahlah diurut lah biasa gitu kan. Diurut biasa. Setelah pulang dari tempat tukang urut tersebut, ibu saya itu mulai merasakan sakit di bagian kaki kanannya yang pertama. Di bagian kaki kanannya itu dia sakit, terasa seperti nyeri dan gitu panas dia bilang. Akhirnya kan saya berangkat kerja tersebut, yang memastikan tersebut kan adik saya di rumah gitu kan. Akhirnya adik saya nelpon kakak saya yang perempuan gitu. Kebetulan kakak perempuan saya juga seorang ibu rumah tangga yang waktunya itu ibarat kata nggak terlalu sibuk lah gitu. Akhirnya kakak saya tuh datang ke rumah memastikan ibu saya ini. Memang dicek tuh pada hari itu sama kakak saya tuh kaki ibu tuh nggak apa-apa kalau dilihat secara kasat mata ya. Masih baik-baik aja gitu. Cuman ibu saya tuh merasa katanya sakitnya itu luar biasa dia bilang. Terus panas juga gitu kan. Kita kan berpikirnya masih secara yang logika. Mungkin ini ada sakit yang ibu rasa ini mungkin tergelincir kah atau ada urat yang gimana gitu kan. Akhirnya karena malamnya itu ibu saya udah merasakan sakit, besokannya itu kita bawalah ke puskesmas. Kita bawa ke puskesmas di daerah Ciputat. Setelah kita bawa ibu kita ke puskesmas, ibu kita itu cuman ya dikasih obat pereda nyeri aja gitu kan. Dikasih obat pereda nyeri, akhirnya diminum lah. Setelah pulang dari puskesmas tuh ibu saya masih jalan bang. Masih bisa jalan gitu, tapi dengan keadaan ya dia ngerasain sakit lah ibaratnya. Sakit gitu, nyeri, panas gitu kan. Akhirnya pada saat itu, ibu saya pulang ke rumah, ya kan. Ibu saya tuh langsung lemes badannya. Langsung lemes, langsung nggak bisa, kayak seperti nggak ada tenaga lah ibarat kata. Nah saya telepon adik saya bilang udah ibu nggak usah ngurusin pekerjaan yang di rumah, ibu istirahat aja dulu gitu kan. Nah kebetulan kan saya punya orang tua laki nih, bapak saya itu pekerjaannya itu ya seperti bengkel lah, bengkel mobil gitu kan. Kebetulan bengkel mobil tersebut itu di depan rumah percis gitu. Jadi buka usaha sendiri yang dikelola sama keluarga kita ini, supaya ini karena pemberian dari kakek nenek saya gitu untuk mengelola usaha tersebut. Jadi pada saat itu ibu saya tuh mengalami tubuhnya tuh lemes. Ketika tubuhnya lemes itu mulailah dia tuh sedikit menggigil badannya. Nah, saya berpikir tuh di tempat kerja saya, kok ibu saya sampai seperti ini? Padahal dia cuma jatuh tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu kan, dan kakinya tuh nggak ada luka, nggak ada memar. Saya pikir ya hanya biasa aja diurut sembuh gitu kan, nggak taunya tidak. Nah, pada akhirnya 2 minggu berikutnya ibu saya tuh merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa mulai itu di saat dia tidur kalau malam tuh dia sering mimpi gitu. Sering mimpi yang nggak biasanya dia mimpi. Misalnya ibu saya tuh mimpinya tuh seperti kayak didatengin sama kakaknya yang udah meninggal, atau
kakek saya yang udah meninggal itu datang ke ibu saya gitu, mengunjungi ibu saya di dalam mimpi tersebut. Dan biasanya tuh ibu saya nggak pernah mimpi kakek saya, nggak pernah mimpi uak saya di saat setelah kejadian itu sebelumnya. Pada saat itu saya berpikir masih ya biasa-biasa aja lah mungkin, karena saya nggak ngerasa apapun gitu. Nah, sebulan kemudian itu mulailah kami itu di rumah itu diteror dengan suara-suara yang belum kami dengar sebelumnya. Suaranya itu dipikir-pikir ya seperti binatang tapi yang belum pernah kita dengar gitu. Walaupun kita tinggal di sekitaran situ, paling yang terdengar hanya suara katak, ya kan, suara ayam atau suara jangkrik, suara tonggeret. Ini suaranya tuh aneh gitu, Bang. Nah, yang pertama kali mendengar suara itu bapak saya. Bapak saya tuh dengar ini suara kayaknya aneh gitu. Dan suaranya itu adanya di atas atap rumah. Akhirnya bapak saya tuh keluar rumah sekitar jam 10 atau jam 11 malam kurang lebihnya. Keluar rumah memastikan itu suara apa. Diusirlah sama bapak saya tuh, itu nggak hilang-hilang suaranya. Sampai bapak saya tuh ngambil ember, diisi air tuh, disiramlah ke atas rumah. Hilang tuh, menjauh suaranya. Nah setelah bapak saya masuk ke dalam rumah lagi, itu suara itu ada lagi tuh. Itu suaranya tuh serem banget. Maksudnya yang belum pernah kita dengar gitu, suaranya tuh sangat aneh banget. Dan pada akhirnya mungkin bapak saya tuh masih berpikir, wah mungkin binatang kali atau burung atau apalah gitu kan. Sambil berpikir, tapi ini burung apa yang suaranya seperti itu. Akhirnya seminggu kemudian setelah mengalami suara-suara tersebut, bapak saya akhirnya bicara lah sama saya nih, sama anaknya, sama kakak saya, bahwa bapak saya itu mengalami kejadian diteror suara-suara aneh. Saya masih berpikir bahwa itu hal yang positif, binatang-binatang yang ada di sekitaran rumah, binatang-binatang liar gitu kan. Tapi karena saya penasaran, akhirnya saya mencoba untuk menginaplah di rumah orang tua saya nih. Dan keadaan orang tua saya itu, ibu saya itu masih ngerasain sakit yang begitu luar biasa gitu. Itu masih di bagian kakinya itu masih ngerasain sakit yang panas, yang dirasain terus nyeri. Nah pada saat itu, kaki ibu saya itu saya pegang itu masih nggak apa-apa, Bang. Masih aman. Oke. Masih aman, saya elus-elus kakinya gitu kan sambil saya cerita-cerita gitu untuk mengalihkan rasa sakit ibu saya. Dan pada malam hari itu saya nginep di rumah orang tua saya. Jam 1 dini hari itu saya baru dengar suara itu. Dan suara itu jadi nggak langsung tiba-tiba suaranya. Jadi dari jauh dulu suaranya. Dari jauh, lama-lama deket. Nah deket itu tiba-tiba langsung ada di atap rumah. Ya suaranya tuh anehnya seperti kayak seperti itu suaranya. Seperti ya kalau dibilang kayak binatang yang belum pernah kita dengar lah, tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Akhirnya saya penasaran. Saya keluar rumah lagi. Saya pastiin ini suara binatang pastinya. Tapi setelah saya lihat, saya senter itu kan ada senter di rumah ya. Saya senter itu di atap rumah itu emang nggak ada apa-apa. Nggak ada kucing, nggak ada tikus, nggak ada apa-apa memang di atap rumah itu gitu kan. Akhirnya saya bingung kan, ini suara apa gitu kan. Udahlah, mungkin saya pikir saya usir aja lah. Saya usir ntar hilang tuh. Ntar ada lagi gitu. Itu tetap posisinya tuh di atap rumah. Akhirnya cobalah saya berundingan dengan bapak saya, dengan kakak saya, adik saya, bahwa cobalah kita berobat untuk ke non medis gitu. Akhirnya kita juga dulu pernah punya kenalan seperti orang pinter yang pernah ngobatin ibu saya juga gitu. Pada akhirnya kita menghubungilah orang pinter tersebut yang berada di daerah Jawa Barat. Tepatnya di Cianjur ya. Saya mengabari beliau karena beliau ini memang udah kenal sama keluarga kita, udah kenal dekat sama keluarga saya. Setelah kita menghubungi orang pintar tersebut, di minggu berikutnya, itu orang pintar tersebut akhirnya datang ke rumah. Datang ke rumah, dia menanyakan kenapa kejadian awalnya seperti ini. Akhirnya kita ceritain dari ulang bahwasanya ibu itu jatuh karena mendengar suara panggilan yang memanggil nama ibu kita tersebut. Dan pada akhirnya diobatin lah sama
orang pintar tersebut nih yang dari Jawa Barat ini, dari Cianjur ini kan. Pas diobatin itu ibu saya tuh langsung bereaksi gitu. Langsung bereaksi tuh langsung kesurupan pada hari itu. Tapi kesurupannya itu ibu saya tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Untuk berucap satu kata, dua kata pun susah. Mulutnya ibu saya itu seperti dikunci gitu kan. Akhirnya diobatin lah sama orang pintar tersebut nih, ditepak-tepak di bagian pundaknya. Biasalah karena orang pintar yang tahu kan gitu kan, kita hanya menyaksikan aja gitu, berharap ibu saya bisa sembuh pada saat itu. Dan pada akhirnya setelah itu mulailah orang pintar tersebut ini menantang makhluk yang ada di dalam tubuh ibu saya. Gitu kan. Entah sosoknya seperti apa, saya masih belum jelas. Bahwasanya orang pintar tersebut menantang sosok yang ada di dalam tubuh ibu saya. Mulailah orang pintar tersebut ritual di dalam rumah saya tersebut. Dia mulai sholat, mulai ngaji pada malam hari. Itu kejadiannya malam bang, pas ritual orang pintar tersebut itu sekitar jam 12, jam 11 lah gitu. Pada hari itu, pada malam hari itu orang pintar tersebut ritual, ternyata itu nggak selesai bang. Jadi setelah itu ada hari berikutnya untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi antara orang pintar dengan sosok ini nih, dia berkelahi lewat mungkin lewat batin kali kalau kita bisa bilang mah ya. Jadi pada hari itu, keesokan harinya si orang pintar tersebut pulang ke Cianjur untuk bicaranya sih mengadukan kepada gurunya gitu kan. Akhirnya orang pintar tersebut sekian lama, 3 hari kemudian atau 4 hari menghubungi keluarga kita lagi nih, menghubungi saya bahwasanya orang pintar tersebut ingin menyelesaikan permasalahan ini, tapi dengan satu syarat. Satu syarat itu kita harus menyediakan syarat-syarat yang orang pintar tersebut bilang kepada kita gitu. Salah satu syaratnya itu kita harus menyediakan uang sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama, 2 juta rupiah. Oke lah, karena demi kesembuhan orang tua, apapun pasti kita bakal lakuin ya, apapun pasti kita bakal usahakan gitu kan. Dengan nominal 2 juta tersebut, alhamdulillah saya itu lagi ada uang bang posisinya. Oke lah, akhirnya kita transfer uang tersebut ke orang pintar ini. Akhirnya besokannya orang pintarnya datang. Orang pintarnya datang lagi ke rumah. Dia menjanjikan bahwasannya ibu saya ini bakalan sembuh hari itu. Gitu kan. Oh, karena kita dikabarin seperti itu kan berarti kita ada potensi bahwa ibu saya ini bakalan sembuh. Akhirnya kita tunggu lagi sampai malam. Akhirnya dia ritual lagi. Dan kejadian hanya seperti itu aja bang. Seperti ya kejadian yang pertama dia ritual. Hanya menantang-menantang saja gitu bang, orang pintar tersebut. Tapi ibu saya ini dengan keadaan yang nggak sadar ini nggak bisa berucap sama sekali. Nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya udahlah. Beliau ini, orang pintar tersebut ini bilang, katanya bahwa dukun yang bikin ibu saya seperti ini itu lebih kuat ilmunya. Orang pintar tersebut bilang kayak gitu. Berarti kan saya berpikir, oh berarti ibu saya terkena hal-hal yang goib. Padahal saya masih belum merasakan bahwa ibu saya terkena yang goib. Oke, bisa kita sebutlah kena santet lagi. Karena memang tanda-tandanya itu belum saya temukan, kecuali ya suara-suara itu ya. Saya hanya bisa menemukan suara-suara itu dulu. Nah setelah itu, orang pintar tersebut akhirnya kembali lagi bang pulang. Saya bilang sama kakak saya seperti, loh ini kan belum selesai kok udah pulang aja gitu. Dan saya menanyakan uang tersebut. Nah terus uang yang mahar 2 juta itu untuk apa? Dan sedangkan kita aja nggak dibekali apa-apa gitu. Harusnya kan ya kita dibekali biasanya kita berobat sama orang pintar dibekali ya buat pegangan lah atau apalah mungkin seperti itu ya. Tapi ini nol bang, sama sekali nggak ada. Dengan keadaan seperti itu akhirnya orang pintar tersebut nih nggak ada kabar lagi nih bang. Yang pertama ini ya kan nggak ada kabar gitu kan. Akhirnya kita coba ibu saya setelah 2 bulan sakit itu kita bawa ke rumah sakit bang yang ada di daerah Tangerang Selatan. Kita bawa ke rumah sakit. Itu ibu saya itu mengalami hal yang nggak wajar di saat di IGD. Dia histeria, teriak-teriak.
teriaknya itu bukan teriak sakit gitu. Teriaknya itu bukan teriak karena dia nyeri, enggak. Tapi kejadian itu dia teriak-teriak tuh seperti dia tuh dikuasai sama hal-hal yang gaib ini. Namanya orang tua ya, kita ngelihatnya kan nggak tega gitu kan. Akhirnya di IGD tersebut dokter juga lagi nangani pasien yang lain gitu kan. Setelah dicek, diambil darah, dicek trombositnya, dicek segala macam, itu nggak ada penyakit sama sekali, Bang. Bahwasanya dicek darahnya pun normal, dicek tensinya normal gitu. Kami kan bingung ya, masa sih kok bisa terjadi seperti itu? Padahal posisi ibu saya itu keadaannya tuh memang udah lemah banget pada saat itu. Nggak mungkin dong gitu kan. Akhirnya kita tarik ibu saya untuk keluar lagi, kita cari rumah sakit terdekat dari daerah situ. Adalah kita cari rumah sakit terdekat. Di rumah sakit yang kedua, di saat kita masuk ke IGD tersebut, itu hasilnya sama, Bang. Darahnya normal, semuanya normal. Akhirnya kan saya berpikir, apa mungkin ibu saya ini terkena hal yang menurut orang bilang itu hal yang gaib. Padahal saya berpikirnya itu medis awalnya. Tapi pada saat itu, ibu saya akhirnya saya bawa pulang ke rumah, saya rawat di rumah. Saya bilang sama kakak saya, coba lu perhatiin selama ibu sakit itu kayak gimana. Dari pagi sampai malam gitu kan. Kalau bisa lu nginep di rumah, perhatiin ibu gimana sakitnya. Biar memastikan bener nggak nih kena hal yang gaib. Nah, akhirnya kakak saya tuh nginep, Bang. Di malam Rabu. Saya masih ingat tuh malam Rabu itu kakak saya nginep. Jam 11 itu ibu saya tidur. Jam 11 malam tuh udah tidur ibu saya. Tapi tidurnya tuh uring-uringan, Bang. Jadi ntar dia bangun, ntar dia tidur lagi. Nah, kakak saya posisinya ini lagi ngobrol sama bapak saya. Sekitar jam 12 mau menuju jam 1 dini hari, itu di atap rumah. Itu ada suara orang ketawa, Bang. Tapi kayak terbang, sambil terbang gitu, kayak mengepekkan kayak apa ya? Kayak suara ada sayapnya gitu, Bang. Tapi dia sambil ketawa. Wah, hahaha gitu. Dan kakak saya itu pada malam hari itu tuh langsung telepon saya. Bahwa di rumah katanya ada kejadian hal yang aneh. Mau nggak mau, saya bangun dari tidur, saya langsung menuju ke rumah orang tua saya. Karena posisi rumah saya dengan rumah orang tua saya itu nggak jauh. Mungkin hanya 1 atau 2 kilometer. Nah, pada saat itu, saya ke rumah, saya bertanya kepada kakak saya, coba ceritain apa yang lu alami di jam berikut itu. Iya, kata kakak saya, itu tadi ada yang terbang di atas rumah, tapi dia sambil ketawa. Saya tanya, suaranya laki-laki atau perempuan? Perempuan, dia bilang. Wah, akhirnya kan saya juga sedikit bingung gitu kan. Kok jadi mengalami kejadian yang hal yang aneh-aneh gitu. Padahal sebelumnya kami tuh baik-baik aja gitu. Keluarga kami tuh nggak mengalami hal-hal seperti itu gitu kan. Akhirnya saya temani kakak saya, bapak saya di rumah itu sampai pagi. Saya jam 3 dini hari itu memang suara yang teror suara itu, yang suara seperti binatang itu memang ada terus, Bang. Nanti 1 jam dia bersuara, ntar dia hilang. 10 menit dia hilang, ntar dia ada lagi gitu kan. Tapi kita hiraukan itu. Tapi kita nggak mau ambil pusing gitu. Percuma kalau kita lihat juga nggak ada bentuknya sama sekali gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya berunding sama kakak saya begini. Tak, coba ibu diungsiin dulu deh di rumah lo gitu kan. Kebetulan rumah kakak saya ini masih di daerah Pondok Cabe lah gitu kan. Nggak jauh. Kata saya bilang, ya udah kita bawa aja ke rumah gue. Soalnya situasi rumah ini kayaknya udah nggak enak nih. Memang situasi rumah itu kalau jam mau menjelang maghrib, Bang, itu sunyi, Bang. Sunyi banget. Padahal itu di depan rumah saya itu kadang-kadang suka ada orang lagi ngobrol gitu kan, tetangga gitu kan, saudara gitu. Tapi rumah itu tuh sunyi banget. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Suara jangkrik pun nggak ada, biasanya ada. Suara katak juga kedengar, tapi ini malah nggak kedengar. Akhirnya saya bawalah nih
pada keesokan harinya ibu saya untuk kita ungsikan di rumah kakak saya. Posisi di rumah kakak saya itu ada bapak saya, ada ibu saya yang sakit, ada kakak saya dan suaminya. Yang di rumah orang tua saya ini tinggal adik saya doang nih bang, sendiri. Akhirnya pada malam pertama kita ungsikan di rumah kakak saya, itu adik saya telepon saya bang. Pas saya angkat dia bilang gini, "Dah, lu ke rumah dong, gue takut nih. Ini ada suara-suara nih di depan pintu," dia bilang gitu. "Ah, coba lu lihat, mungkin itu binatang kali," saya bilang gitu kan. Nggak mungkin masa suara kayak gitu, kan biasanya ada di atap rumah. Ini ada di depan pintu suaranya tiba-tiba. Beneran gue udah takut banget nih gitu kan. Coba lu telepon encing gitu kan, telepon tante gitu. Nggak ada, dia nggak ada di rumah, dia bilang gitu kan. Itu udah, adik saya tuh telepon saya udah ngomongnya tuh udah takut banget gitu kan. Akhirnya dari rumah kakak saya lah menuju ke rumah orang tua saya nih. Nah, setelah saya sampai di rumah orang tua saya, adik saya tuh pucat banget bang. Langsung keadaan dia tuh lagi duduk, terus mukanya pucat, takut setakut-takutnya. Karena diteror dengan suara itu bang. Saya tanya, "Emang lu nggak cari sumber suaranya itu?" "Udah gue cari, tapi itu nggak ada," dia bilang. "Ini terkadang suara itu ada di dapur. Ntar gue cari ke dapur, dia pindah ke depan." Akhirnya kan saya penasaran dong. Setelah itu oke lah, saya setel TV, saya nonton TV. Adik saya langsung ke kamarnya. Nah, adik saya tuh ketika lagi seduh kopi, suara itu ada lagi di depan pintu rumah saya. Pas banget di pintu. Gitu kan. Langsung lari ke saya tuh bang, adik saya. Langsung buka pintu kamar orang tua saya tuh langsung bilang, tuh suaranya ada lagi tuh. Tuh, dia bilang gitu kan. Mana? Akhirnya saya coba untuk memastikan nih sama adik saya nih. Pas saya pastikan, itu bener bang. Pas banget di depan pintu. Itu suaranya kenceng banget malah. Kayak gitu. Kenceng banget suaranya. Saya pikir begini, nggak mungkin kalau di depan pintu pasti ada wujudnya. Pasti kita tahu sosoknya apa nih selama ini. Saya bilang sama adik saya, "Dek, ambil sapu." Dia ambil sapu, terus kasih ke saya sapunya. Saya bilang sama adik saya, "Lu buka pintunya, langsung gue lempar nih sapu." Oke. Wah, itu keadaan itu tuh saya udah merinding banget tuh. Saya juga takut sebenarnya. Kita berdua tuh udah ngerasain takut yang luar biasa pada malam hari itu gitu kan. Karena posisi di rumah orang tua saya itu cuma berdua doang, saya sama adik saya. Akhirnya kita berdua memberanikan diri tuh bang. Pas dibuka bang, pintunya sama adik saya bilang, "Gue itu sampai 3, lu buka pintunya, langsung gue lempar sapu." Itu adik saya langsung nyebut, "Allahu Akbar." Dibuka, bang. Saya langsung lempar sapu. Itu nggak ada bang sama sekali sosoknya. Dan tiba-tiba sosok itu pindah bang. Apa suara tersebut? Suara itu langsung pindah ke kamar orang tua saya. Ada di sekitaran kamar orang tua saya itu suaranya di situ bang. Tiba-tiba. Aneh nggak? Anehnya tuh dia yang ada di pintu depan rumah tiba-tiba langsung di kamar rumah. Di kamar orang tua saya gitu kan. Saya bilang, "Ini apa?" Saya bilang. Udah akhirnya saya nggak mau gubris, saya udah bingung mau harus apa. Akhirnya saya sama adik saya keluar dari rumah itu, menenangkan diri dulu sampai situasi dan kondisi nyaman, kita baru masuk lagi. Saya bilang sama adik saya ini, "Lu nggak usah takut lah. Kalau kita takut mungkin dia malah makin jadi gitu kan. Kita cari sampai ketemu apa sosoknya." Kita bilang kayak gitu sama adik saya gitu. Adik saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa karena saking takutnya. Akhirnya udahlah, kita masuk lagi ke rumah dan suara itu hilang bang. Hilang. Itu sekitar jam 2 bang. Jam 2 dini hari. Kita tungguin suara itu nggak hadir-hadir lagi gitu kan. Nah mulailah menjelang subuh. Menjelang subuh ini saya sholat subuh lah. Kita ambil wudhu, saya sholat di kamar orang tua saya. Karena posisi orang tua saya kan diungsikan di rumah kakak saya.
Setelah saya sholat subuh, suara itu datang lagi, Bang. Dan suara itu ada di belakang saya percis. Pada saat itu keadaan saya itu lagi duduk di antara dua sujud. Saya masih ingat banget. Itu percis suaranya di belakang saya. Saya itu sampai mau nengok aja saya nggak berani. Setelah saya mau salam gitu, Bang, assalamualaikum gitu, saya nggak berani, Bang, karena suara tersebut ada di belakang saya gitu. Akhirnya saya lamain gitu kan di atahiyat terakhir itu. Saya lamain, lama-lama suara itu menjauh, barulah saya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nggak ada, Bang, sama sekali. Wah, ini saya udah punya curiga bahwa ini kayaknya aneh gitu. Ini kayaknya rumah ini terkena hal yang goib. Akhirnya ibu saya masih diungsikan di sana tuh dengan keadaan yang masih sakit parah, Bang. Masih sakit, ngerasain makin hari itu makin parah. Di 5 bulan berikutnya itu ibu saya tuh kalau dipegang kakinya tuh kayak disilet-silet, Bang, rasanya. Ini kita elus doang nih, Bang, kakinya dia. Aduh, sakit. Itu sambil teriak-teriak. Saya tanya, ibu sakitnya kayak apa? Kalau lu pegang kayak disilet-silet, dia bilang. Kayak disayat-sayat. Tiap hari, Bang, kita sebagai anak menyaksikan orang tua kita seperti itu. Gimana rasanya gitu kan. Sedangkan kita tuh mau kayak gimana pun juga nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya ceritalah sama teman saya ini gitu. Akhirnya teman saya bilang begini. Gue punya kenalan orang pinter juga di daerah Jasinga, dia bilang. Kalau lu mau, ya namanya buat ikhtiar orang tua, coba, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya rundingan lagi sama kakak saya, sama bapak saya. Akhirnya ya udahlah, kita coba untuk manggil orang pinter yang kedua nih, Bang. Saya pikir orang pinter yang kedua ini seperti yang pertama gitu. Pas setelah saya mau manggil orang pinter yang kedua, orang pinter yang pertama ini datang lagi, Bang. Datang lagi. Datang lagi, memastikan lagi, Bang, bahwasanya pokoknya ibu lo sembuh, lu tenang aja. Dia menjanjikan seperti itu, Bang. Akhirnya kan, ya udahlah. Akhirnya ini kita pending yang manggil orang pintar yang kedua ini kan, si Abah ini gitu. Di situ, Bang, orang pintar ini saya sedikit menjagal. Kenapa? Saya suruh beli ayam 1 pasang ke pasar. Saya pikir untuk ritual, Bang. Saya pikir untuk ritual. Awalnya. Akhirnya saya sama istri saya nih. Saya cari ke pasar ayam itu. Saya bilang sama istri saya gini, Dek, kok saya nggak yakin ya gitu. Pengobatan ibu nih dipegang sama orang pinter ini, sama si Ibu Haji ini gitu. Ya, wallahu alam nih, kata istri saya. Ya coba aja kita ikhtiar buat ibu gitu kan. Akhirnya pas saya beli ayam tersebut, disuruh dipotong di rumah kan, saya potong sendiri. Saya pikir itu untuk ritual. Nggak taunya itu dimasak lah, Bang. Hah? Dimasak. Ayam tersebut yang kita beli itu dimasak dan itu dimakan disuruh makan buat kita-kita ini. Itu menurut saya sedikit hal yang aneh, kok seperti ini. Akhirnya saya udah mulai curiga tuh dengan orang pinter yang pertama. Dan ujung-ujungnya habis setelah itu bapak saya ini dikasih air lah. Dikasih air teh, tapi teh pahit. Sedangkan ibu saya disuruh minum teh manis. Saya bilang sama bapak saya, Pak, jangan diminum airnya. Tapi ini disuruh minum. Udah nggak usah diminum. Jangan diminum. Bapak minum air putih aja. Setelah makan kan, habis makan tersebut, akhirnya tehnya nggak diminum tuh. Sampai orang pinternya tuh ngeliatin saya, Bang. Ngeliatin saya orang pinternya. Sampai orang pinter tersebut bilang sama bapak saya, tadi minum, Di. Buruan abisin minum gitu. Tapi bapak saya tetap percaya sama omongan saya pada saat itu kan. Akhirnya sekian lama dia ngobatin ibu saya, terakhir ini dia meminta uang lagi, Bang. Sekitar kurang lebih 1 juta apa? 1 juta lebih lah, 1.500.000. Kita udah nggak ada uang sama sekali, Bang, pada saat itu. Udah nggak ada uang sama sekali. Tapi gimana caranya kita usahain supaya ada buat pengobatan ibu saya. Akhirnya saya kan hobi burung kicau. Saya punya burung kicau ini yang harganya lumayan lah. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menjual burung tersebut buat pengobatan ibu saya. Mulailah kita negosiasi sama yang mau beli ini gitu.
Itu udah deal bang, lewat telepon itu kita udah deal dengan harga 1.500.000. Setelah itu orangnya ngabarin, yaudah bang, gue menuju ke rumah buat transaksi burung, dia bilang gitu. Saya ngomong sama istri saya gini, Dek, ini kalau emang Allah nggak ridho, pasti burung nggak bakal kejual. Padahal di telepon itu kita udah deal gitu. Tapi kalau Allah ridho, jalannya pasti ini burung kejual buat pengobatan ibu. Saya bilang kayak gitu. Lama kita tungguin, sekitar hampir 30-40 menit, orang itu ngabarin bang. Bang, mohon maaf, nggak jadi bang beli burungnya. Saya kecelakaan bang di Pondok Aren. Saya udah curiga di situ. Bahwa ini nggak bener gitu kan. Akhirnya setelah itu saya bilang sama kakak saya, udah nggak usah dikasih uang lagi orang pintar. Udah kita stop pengobatan yang pertama. Kita stop di saat ini. Kita posisinya itu gimana caranya ibu bisa sembuh, tapi kita stop pengobatan dengan orang pintar ini, gitu kan. Akhirnya orang pintar itu pulang, kita nggak kabari lagi, menujulah ke orang pintar yang kedua, bang. Setelah kita berunding satu keluarga, berunding dengan bapak saya, kakak saya, gitu kan, kita menuju ke orang pintar yang kedua. Kita hubungin teman saya yang ada di daerah Jasinga. Akhirnya saya minta antar sama sepupu saya, sama teman saya bertiga, bang, pada saat itu. Itu orang pintar tersebut, si Abah ini yang rumahnya di Jasinga, itu rumahnya itu di atas bukit, bang, dia adanya. Nah, akhirnya kan saya menuju ke rumah teman saya, akhirnya orang pintar tersebut datanglah ke rumah teman saya. Ketika saya baru ketemu sama orang pintar yang kedua ini, saya salaman, bang. Tapi anehnya, orang pintar tersebut malah cium tangan sama saya. Cium tangan, bang. Saya juga, akhirnya kan saya tarik ya. Saya bilang, ini harusnya saya loh, bang, yang cium tangan. Dia bilang begini, itu si A mah tos kolot, dia bilang. Kalau diartiin, si A itu lebih tua dibandingkan saya. Anehnya lebih tua dari mana? Secara umur aja kita jauh banget, bang, ya kan? Oke. Akhirnya setelah kita ada di rumah teman saya tuh kenal sama orang pintar tersebut, saya ceritain kronologisnya dari awal ke orang pintar tersebut. Kata orang pintar tersebut begini, bang. Sebenarnya Mak nggak usah jauh-jauh AA datang ke sini. AA pun juga bisa ngobatin ibu. Iya. Pada dasarnya memang dulu itu saya itu belajar hal-hal kayak begitu. Saya itu belajar hal-hal yang pengobatan-pengobatan seperti itu, gitu kan. Adalah guru pembimbing saya yang saya percayai, sampai saya menyebutnya itu seperti orang tua saya sendiri, gitu. Tapi pada saat itu saya nggak menggubris sama sekali, bang, gitu. Karena saya seperti orang yang normal-normal aja. Akhirnya si Abah tersebut bilang kayak gitu, saya kaget dong. Loh, kok saya yang nyembuhin? Justru saya datang ke sini, bah, saya ikhtiar buat kesembuhan ibu saya. Akhirnya Abah itu kayak merasa mau nggak mau gitu, bang, buat ngebantu saya. Akhirnya si Abah ini menyuruh saya tunggu dulu di rumah itu. Akhirnya Abah ini seperti diem aja begini. Nah, tiba-tiba Abah tersebut setelah sadar itu dia ngomong gini, ya udah, saya bantu semampunya saya. Akhirnya kita beranjak untuk pulang kan, nggak taunya si Abah ini ikut, bang, mau ke rumah kakak saya nih, gitu kan. Saya pikir, lah Abah emang mau malam ini kita ke sana? Iya, malam ini aja kita ke sana. Akhirnya mau nggak mau kita naik motor dong, bang, ya. Kita boncengin si Abah ini. Itu dengan kondisi malam, bang, posisinya itu jam sekitar ya jam 7 lah. Jam 7 tuh. Yang anehnya gini, bang, kita ini kan naik motor dari Jasinga sampai ke rumah itu 2 jam perjalanan. Karena macet juga kan. 2 jam kalau naik motor. Akhirnya nyampe lah di rumah. Saya kenalin sama orang tua saya. Akhirnya ditanyalah kronologisnya. Diceritain lagi sama bapak saya pada saat itu. Akhirnya udah mulailah di pengobatan orang pintar yang kedua ini, gitu. Itu pas ritual orang pintar yang kedua ini, si Abah ini, mau memegang ibu saya nih, mau ngobatin. Itu mental, bang. Iya, mental. Wah, sekitar 1 meter lah mental. Nggak bisa nyentuh, bang.
nggak bisa nyentuh. Tapi keadaan ibu saya tuh udah nggak sadar, seperti kayak melotot matanya tuh menatap si abah ini gitu, kayak nantang gitu bang, gitu. Terus dia coba lagi si abah ini mau megang lagi, dia mental lagi bang. Sampai sekitar ya 3 kali bang dia mau megang ini, akhirnya dia nggak mampu. Saya juga khawatir dengan kondisi si abah ini karena udah tua kan. Akhirnya si abah bilang begini bang sama saya. Mohon maaf punten, dia bilang. Abah nggak bisa, abah nggak kuat. Abah takut kalau terjadi apa-apa nantinya. Sebenarnya sih si AA juga bisa. Bilangnya selalu kayak gitu. Si AA pun bisa, dia bilang. Saya masih nggak habis pikir gitu. Kenapa orang pintar yang kedua ini ngomong seperti itu gitu bang. Akhirnya, ya udah bah, nggak apa-apa gitu kan. Mau saya antar pulangnya? Kata si abah ini nggak usah. Biar saya naik angkot. Itu posisi jam 9 malam bang. Mau naik angkot, sedangkan saya aja naik motor aja 2 jam, apalagi naik angkot gitu kan. Saya bilang, bah, jam segini angkot emang ada? Saya bilang udah nggak ada bang, mendingan saya antar aja lagi ke rumah gitu. Nggak usah dia bilang, masih ke bang. Akhirnya saya antar si abah ini, dia minta berhenti di pasar Ciputat tuh bang. Di pasar Ciputat, saya antar tuh dia sampai pasar Ciputat. Itu sampai ke dia nggak mau saya antar. Dia bilang katanya lebih baik saya naik angkot, nggak apa-apa dia bilang. Ya udahlah, akhirnya saya kepelin, saya ongkosin. Nah dari pasar Ciputat itu kan nggak jauh bang ke rumah saya, paling sekitar ya 15 menit lah gitu. Akhirnya saya pulang, saya udah nggak tahu nih abah kemana kan, karena saya lepasnya itu pas banget di bawah flyover itu. Akhirnya saya pulang, nyampe itu saya ngerokok dulu gitu kan, nyampe rumah tuh ngopi, saya nyeduh kopi, minum kopi, saya ngerokok. Teman saya ini yang di Jasingan nelfon. Dar, eta kumaha nyokap? Gitu. Nanya seperti itu, saya bilang gini, aduh si abah kayaknya nggak kuat deh, Wan. Kayaknya abah lepas tangan gitu, emang karena kondisinya juga abah udah tua, gua nggak tega gitu kan ngomongnya. Oh ya udah, Wan. Akhirnya saya nanya dong sama teman saya, Wan, eta si abah pulang naik angkot, nggak mau gua anter. Iya, ini orangnya udah nyampe rumah. Hah? Iya. Itu saya megang handphone saya nih bang. Itu saya langsung bengong. Lu bercanda, lu gila kali ya? Orang baru gua anter kok, masa udah nyampe rumah aja? Gua aja dari rumah lu aja ke rumah gue itu 2 jam. Apalagi naik angkot saya bilang, apalagi ngecer kan gitu. Logikanya gitu kan bang. Bener ini abah udah di rumah dia bilang. Nggak percaya, coba gue mau ngomong gitu. Saya mau ngomong, bener bang itu suara si abang ngomong, lo telepon. Ya enggak sih ya, di mah ngomong gitu. Maksudnya, udah ini saya udah nyampe rumah. Wah stres saya. Ini orang naik apa saya bilang. Saya jemput dia, terus dia pulang naik angkot. Itu nggak ada 1 jam dia udah nyampe rumah bang. Itu teman saya sendiri ngomong gitu. Emang pas ditelepon tuh si abah sendiri ngomong, udah saya udah nyampe rumah. Udahlah saya nggak mau ngambil pusing kan. Akhirnya pada saat itu keesokan harinya nih saya kerja bang nih. Saya belum nengok orang tua saya nih, si ibu saya nih. Saya kerja istirahat bang. Saya di warkop lagi ngopi. Tiba-tiba ada orang tua pakai peci, pakai baju koko. Padahal waktu itu bukan jam sholat. Saya istirahat itu sebelum zuhur. Jam 11:30. Istirahat kerja gitu. Lagi ngopi di warkop. Itu ada orang tua ngelus-ngelus kepala saya nih, tiba-tiba. Ya sabar ya nak. Nanti biar Allah yang bantu kamu. Bilang kayak gitu. Saya bilang, iya pak. Makasih. Gitu. Itu teman saya yang lagi ngopi sama saya. Lu kenal sama orang itu? Kagak loh bro, gue juga pengen nanya itu siapa, saya bilang gitu kan. Masa sih nggak kenal? Kagak, malah gue dilus-lus aja gitu kan maksudnya. Ya udahlah, saya didoain kayak gitu, saya aminin aja kan gitu kan. Alhamdulillahnya pas setelah itu saya pulang kerja itu jam 3 sore, saya nengok lah orang tua saya. Pas saya tengok orang tua saya tuh langsung matanya kosong bang, pas di rumah. Kosong gimana? Kosong.
Dia menatap begini aja bang, kosong, iya gitu. Saya panggil namanya Bu, ini Nandar Bu, ini Nandar baru pulang kerja. Jadi masih begini aja bang, gitu. Akhirnya kan karena saya lihat bajunya dia udah keringetan gitu kan, saya gendong lah ibu saya. Kebetulan ada kursi roda kan, saya gendong, tapi gimana caranya tangan saya tuh nggak nyentuh kaki dia bang. Akhirnya tuh karena kalau kesentuh kakinya, kata dia tuh kayak disilet-silet gitu. Akhirnya saya gendong tuh bang ke kursi roda, pelan-pelan banget saya. Memastikan supaya orang tua saya tuh nggak merasa sakit gitu kan. Itu tiba-tiba saya lapin badannya dia gitu kan. Terus abis itu saya wuduin gitu kan. Terus saya ngaji tuh bang. Waktu itu saya ingat banget saya ngaji di depan beliau tuh. Itu beliau langsung netesin air mata. Itu pas sakit setelah 6 bulan bang. Itu netesin air mata. Saya bilang begini, Bu, ibu jangan khawatir. Udah ibu gimana caranya ibu sembuh. Ibu harus kuat. Saya bilang, saya tuh selalu ngasih kekuatan kepada ibu saya gitu kan. Supaya ibu saya tuh pasti bakal sembuh gitu. Kalau memang ibu saya terkena hal yang gaib, masih ada kekuatan yang maha gaib, saya bilang. Cuma saya masih belum kepikiran untuk hal itu gitu. Akhirnya setelah saya habis ngaji, saya taruh lagi ibu saya di dipannya, saya tidurin. Terus saya masih di sampingnya dia bang. Di sampingnya dia tuh tiba-tiba ibu saya tuh kayak mau ngambil ngelambai tangannya tuh ke muka saya, mau ngelus muka saya nih, gitu. Itu langsung berubah bang. Saya pikir ibu saya mau ngelus saya, nggak taunya ibu saya kemasukan. Langsung nyengkerem muka saya dia. Cakar. Muka saya dicakar sama dia. Kayak ketemu musuh gimana sih bang gitu. Kayak mau kayak mau makan orang gitu. Akhirnya saya bilang, Bu, ini saya Nandar Bu. Saya bilang gitu bang. Itu langsung wah gitu bang. Pas pada saat itu. Posisi itu kan jam 5 sore itu kan. Jam 5 sore mau menjelang maghrib gitu. Saya usap-usapin badannya dia kan. Saya baca-bacain aja yang saya bisa gitu kan. Saya baca-bacain, akhirnya kepalanya saya usap, saya selawatin gitu. Akhirnya sadar tuh bang. Sadar. Nah pas sadar, langsung tuh dia nangis. Ngeliat saya, tiba-tiba langsung ngambil tangan saya tuh. Dia langsung pengen dipeluk gitu bang. Akhirnya saya peluk ibu saya. Saya peluk. Saya juga pada hari itu saya nangis juga gitu kan. Karena ngeliat kondisi beliau gitu. Saya bilang, ibu yang kuat ya bu, yang kuat. Gimana pun caranya, saya bakal usahain buat kesembuhan ibu. Saya bilang. Karena buat saya ini, wah ini surga saya bang. Ini tuh keramatnya saya gitu. Nggak ada pengganti yang lain kecuali beliau gitu kan. Pada saat itu gitu mikirnya. Ada gimana pun caranya nih, saya nggak kepikiran bang. Malam itu, pada sore itu, abis maghrib itu saya pulang ke rumah. Saya sholat isya. Terus sekitar jam 9, jam 10 tuh saya tidur bang. Udah tidur. Nah bangun-bangun itu jam 1 bang. Jam 1 lewat. Itu ada suara guru saya. Suara? Iya ada suara guru saya bang. Pas saya tidur tuh suara beliau tuh jauh banget. Tapi kedengeran nih di kuping kiri saya nih. Manggil-manggil saya. Suara beliau ini gitu. Saya bangun. Saya bilang sama istri saya. Kok saya ngedengar suara guru ya? Saya kan manggil beliau ibu juga karena seperti orang tua saya sendiri gitu kan. Oh saya ngedengar suara ibu gitu. Ya udah mungkin dipanggil kali, besok suruh ke sono gitu. Akhirnya saya coba tuh. Akhirnya pada saat itu ya udahlah saya masih berpikir bahwa guru saya nih kayaknya manggil saya gitu kan. Akhirnya saya tidur lagi jam 1 nih. Habis setelah dengar itu saya tidur lagi. Mau menjelang subuh, malah saya mimpi beliau. Gitu. Mimpi beliau tuh datang ke saya. Dengan keadaan pakaian gamis gitu. Dia kan emang beliau tuh emang orangnya resik gitu bang ya. Maksudnya harum gitu. Walaupun dia udah tua tapi harum wangi gitu. Wanginya beliau tuh saya masih hafal banget sampai sekarang. Tuh ibu saya guru saya tuh langsung senyum gitu ke saya. Pada saat wah ini memang bener nih kayaknya saya suruh ke sono gitu kan. Akhirnya besokannya saya datanglah ke guru saya.
sama istri saya berdua. Saya belum cerita keadaan ibu saya seperti itu. Akhirnya saya cerita sama guru saya ini. Kata guru saya bilang begini, Bang. Sebenarnya kamu mau berobat kemanapun gak bisa. Yang bisa ngelawan tuh cuma kamu. Yang bisa ngobatin ibu itu cuma kamu. Tapi resikonya bakalan kamu tanggung sendiri. Ada hal yang mungkin kamu nggak bisa dapat di hal yang di luar dugaan itu gitu Bang. Pada saat itu saya masih berpikir gini, Bu, saya mau ngelawan juga dengan cara apa? Dan resiko apa jika saya ngelawan maksudnya ngobatin ibu saya sendiri gitu. Dan saya ngobatinnya juga seperti apa, saya nggak tahu, saya bilang. Udah, sekarang gini aja, kata guru saya nih. Kamu banyak-banyakin berdoa. Sepasrah-pasrahnya. Lebih pasrah lagi pokoknya. Udahlah, saya pikir ya itu nasihat lah dari guru saya kan. Yeah. Akhirnya saya pulang. Pas saya pulang, ibu saya tuh tiba-tiba kesurupan, Bang. Surupan lagi, Bang. Surupannya tuh ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuknya tuh nggak jelas gitu. Mau nyerang siapa aja yang ada di situ. Ya kan? Nah, pada saat itu saya berpikir, wah ini emang udah real. Ibu saya terkena hal-hal yang goib gitu. Karena ini di luar logika kita gitu, Bang. Kita telusurin, Bang, dari pertama kita terkena teror, kejadian-kejadian yang aneh gitu kan, sampai kita manggil orang pintar juga nggak kuat ngobatin ibu saya gitu kan. Akhirnya pas setelah itu saya masih berpikir gini, gimana cara saya ngobatin ibu saya? Dengan cara apa saya ngobatin ibu saya supaya ibu saya sembuh? Akhirnya kan keadaan itu kan udah nggak bisa dipikirin lagi, Bang. Kalau memang ibu saya terkena, siapa orangnya yang bikin ibu saya seperti ini? Ibu saya salah apa sampai terkena seperti ini gitu? Mengalami hal-hal kayak gini gitu. Padahal ibu saya tuh orangnya, ibu saya tuh ya namanya ibu rumah tangga, jadi sekitaran dia cuma di rumah-rumah aja, paling dia ngaji gitu kan. Pulang ya dia ngurus rumah gitu, dia nggak bergaul sama yang ibu-ibu yang di luar-luar gitu, enggak, Bang gitu. Akhirnya masih saya berpikir seperti itu. 7 bulan setelah sakit, Bang, itu di bulan Juni di tahun 2020, saya masih ingat. Pada saat itu saya ke belakang rumah, itu posisi ada tante saya, ada teman-teman saya lagi nengokin orang tua saya nih. Nah, saya ke belakang rumah ceritanya. Nggak tahu, saya tuh kepengen ke belakang rumah aja gitu, Bang. Nah, tiba-tiba pas saya ke belakang rumah, itu ada api, Bang, di tanah. Api, ada api. Bukannya kayak petasan jos gitu, enggak. Dia cuma api doang, Bang. Ngebakar tanah gitu. Oh. Api. Saya bilang, ini apa sih, bilang gitu kan. Nggak ada yang nabun gitu kan. Sama sekali nggak ada yang bakar sampah. Emang di belakang rumah tuh nggak ada tempat sampah buat bakaran sampah gitu. Akhirnya saya panggil teman saya nih. Namanya Uta. Oke. Tak, temenin gua ke belakang. Nggak bener. Udah temenin aja ke belakang. Udah tuh. Temenin ke belakang. Api itu nongol lagi. Wah, ini udah nggak beres, saya bilang. Akhirnya udah tuh. Saya masuk lagi ke dalam sama Uta. Saya bilang sama teman-teman saya, lu ngaji apa yang lu bisa. Pokoknya ngaji. Lu mau baca surat pendek, mau baca juz 30, silakan. Bantu gua lu ngaji di rumah ini. Mereka ngaji itu, Bang. Ngaji. Akhirnya ada yang ngaji Yasin, ada yang baca Quran gitu kan. Ada posisi itu saya ngambil wudhu, saya tawasulan di situ, Bang. Bertawasul kepada Nabi Muhammad gitu kan. Memang saya diajarkan seperti itu gitu. Saya tawasul, terus saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat omongan guru saya. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Lebih pasrah lagi sepasrah-pasrahnya. Saya udah gak punya apa-apa, Bang. Ketika itu saya merasakan diri saya tuh udah gak punya apa-apa di hadapan Tuhan saya gitu kan. Saya minta petunjuk, ya Allah gitu. Apa dibalik semua kejadian ini gitu. Akhirnya batin saya tuh
penasaran bang sama api tersebut gitu, ya kan. Akhirnya saya panggil teman-teman saya nih lagi ngaji, suruh saya stop, anterin gue ke belakang yuk rame-rame gitu. Itu ada sekitar 5 orang bang teman saya nganterin saya ke belakang rumah. Kebetulan itu pakai senter handphone bang. Itu apa itu api gitu kan. Nah akhirnya dikorek-korek lah tanah tersebut gitu, yang muncul bekas keluar api itu kan ada bekasnya gitu kan. Dikorek bang saya mikirnya itu buhul kah atau kah apa gitu kan. Itu nggak taunya ada benda bang di situ. Itu muncul benda pusaka di situ bang. Ini ada pusakanya saya bawa. Kalau bisa saya spill. Beneran? Beneran. Gitu. Itu ada pusaka di situ bang. Gitu. Sampai saya bingung. Itu teman saya sendiri yang narik gitu bang. Maksudnya bukan narik dengan gaya-gaya orang paranormal ya. Enggak, itu biasa kita keadaannya. Karena kita penasaran itu api tersebut tuh apa gitu. Ada kita korek itu bang. Itu yang ngorek itu bukan saya doang. Itu 5 orang teman saya. Itu disaksiin sama bibi saya sendiri. Ada kakak ipar saya nyaksiin di situ. Banyak nih ya? Banyak. Ada kakak saya, kakak ipar saya, bibi saya, teman saya juga ada di situ. Emang posisinya lagi ngumpul di rumah nengokin orang tua saya pada saat itu. Akhirnya pas diambil, ini apaan bro? Coba lihat. Loh, kok berbentuk ini? Keris bang. Keris posisinya. Akhirnya pas kita ambil itu, emang keadaannya itu anget bang. Kayak panas-panas gitu. Karena kan di belakang rumah kan setu tuh bang ya. Tiba-tiba tuh langsung diguyur aja itu sama air setu itu kan. Karena kita tuh emang nggak percaya hal-hal kayak gitu kan. Maksudnya bener adanya atau tidaknya gitu kan. Akhirnya pas kita ambil, iya bener keris. Apa kita di dalam rumah kita lihat, ini kok bisa ada benda begini gitu. Anehnya gitu bang. Ini ditanam orang kah atau apakah, saya masih belum tahu, masih belum paham. Masih belum mengerti sama sekali. Karena memang posisinya pada saat itu saya ngelihat api kobaran itu, apinya tuh kecil bang, nggak gede gitu, begini-gini nyala gitu. Teman-teman saya tuh pada bingung semua gitu, kok bisa ada kayak ginian gitu. Padahal kadang-kadang teman saya tuh ke belakang ngopi gitu kan, di belakang rumah, nikmatin suasana sore hari gitu. Nggak pernah nemu gituan, sama sekali nggak pernah nemu gitu. Akhirnya pada saat itu kita simpenlah benda tersebut ini, kita pegang, kita simpan gitu. Akhirnya pas kita simpan ini, jadi setelah saya seminggu menemukan benda tersebut, keris tersebut, itu saya mendatangi guru saya gitu kan, menanyakan benda ini gitu, apa benar ini benda goib kah atau ada isinya kah atau enggaknya gitu kan, karena saya belum paham hal-hal kayak gitu kan. Jadi pada saat itu pas saya nanya ke guru saya bilang gini, kamu dapat ini dari mana gitu? Dari belakang rumah bu. Saya juga bingung, itu posisi lagi teman-teman saya tuh lagi ngaji di rumah, karena memang lagi kumpul nengokin ibu kan, ibu saya lagi sakit gitu. Terus tanda-tandanya bisa muncul ini gimana gitu? Oh detail tuh bang, guru saya nanya. Ya itu muncul seperti ada api ngebakar gitu bu. Saya pikir tuh api bekas orang lah, bakar sampah atau gimana gitu kan. Tapi emang apinya kecil, nggak gede. Oh ya udah. Itu langsung dipegang sama guru saya. Pas dipegang sama guru saya tuh, itu nggak diapa-apain bang. Cuma dipegang aja, dipegang gitu kan sambil dia ngomong. Tapi saya ngelihat guru saya tuh kayak lagi ngobrol gitu. Lagi ngobrol sama seseorang di belakangnya dia. Gitu. Jelas berhadapan sama saya, tapi mengalihkan pembicaranya tuh guru saya kayak lagi ngobrol gitu sama di belakang guru saya ini gitu. Saya ngeliat nggak ada apa-apa di belakang guru saya. Akhirnya pas saya mau pulang nih, saya dikasih tahu sama guru saya, ini simpen aja, dia bilang. Ini pemberian dari leluhur kamu, dia bilang gitu. Kata guru saya, leluhur bu, saya bilang. Kakek saya udah nggak ada, udah meninggal gitu. Iya ini nggak apa-apa, ini simpen aja. Ya saya kan nggak tahu gunanya, tapi ini ada isinya nggak nih bu, saya bilang gitu. Nggak ada, dia bilang. Ini udah bersih, dia bilang gitu kan. Tapi emang ini kamu disuruh pegang keris ini gitu kan. Ada udahlah, saya bawa lagi dong pulang ke rumah gitu kan.
Saya bawa pulang ke rumah, saya bingung nih mau naruh di mana gitu. Nggak mungkin saya taruh di rumah kan. Saya nggak enak sama istri saya gitu kan. Takutnya istri saya berpikir yang macem-macem gitu kan. Akhirnya saya titipin ke bapak saya, Chris ini gitu. Nah, setelah itu bapak saya tuh mengalami kejadian aneh itu ketika dia tidur, Bang. Tiba-tiba itu dia mimpi ada kalajengking segede telapak tangan ini. Dia mau ngantuk tangan bapak saya ini. Karena posisinya kalajengking itu katanya ada di lengannya dia mau ngantuk tuh. Dan tiba-tiba ada sosok laki-laki dan perempuan. Awas itu kalajengking, kata dia. Akhirnya digibas tuh pakai kain kalajengking tersebut. Nggak jadilah buat ngantuk tangan bapak saya ini gitu. Akhirnya kan bapak saya cerita itu, saya masih nyimpen nih. Ini tanda-tanda apa lagi nih gitu kan maksudnya. Sampai besokannya tuh ibu saya tuh masih nggak sadar, Bang. Udah kejadian itu tuh nggak sadar. Itu pada saat itu saya udah lagi pusing banget lah, ibarat kata ini mau gimana lagi caranya gitu kan. Berobat ke rumah sakit udah gitu kan, berobat orang pinter juga udah gitu kan. Sampai kita ya kalau masalah uang yang kita keluarkan kita nggak jadi masalah gitu kan, tapi yang jadi masalah itu kita tuh dibikin nggak bisa berpikir apa-apa gitu pada saat itu. Nah setelah itu ada teman saya di masjid. Teman saya di masjid ini, beliau ini relawan masjid, Bang, Dewan Kemakmuran Masjid gitu kan. Emang dia ini aktif lah ibaratnya di masjid ini. Bro, nyokap udah sembuh belum? Kata teman saya nih, namanya Suheri. Belum, Mang. Masih kayak gitu aja gitu. Gue juga bingung mau berobat kemana lagi gitu. Tapi lu udah ruqyah belum? Belum, Mang, gitu kan. Gue punya kenalan nih, orang ruqyah, dia bilang gitu kan. Coba aja. Ini gue kasih nomor teleponnya. Ya, akhirnya kan, oh iya pengobatan ruqyah belum nih kan. Ibarat katanya lebih syariat lah ibaratnya. Akhirnya kita ngabarin ustadz tersebut, Bang. Dan ustadz tersebut alhamdulillahnya mau datang ke rumah pada saat itu. Besoknya kita janjian di rumah. Posisinya itu waktu itu ustadz itu kita masih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Menanyakan ibu gimana keadaannya lah gitu kan. Saya menceritakan kronologisnya gitu kan. Akhirnya ustadz itu pulang lagi. Dan akhirnya ibu saya ini minta pulang mulu nih, Bang, ke rumah dari rumah kakak saya nih gitu. Minta pulang mulu ke rumah. Kalau nggak mau nih diturutin, Bang, ngamuk dia. Oh minta pulang mulu gitu. Saya bilang nunggu 2 hari lagi, Ibu. Saya bilang, Ibu 2 hari dulu di sini biar rumah Ibu tuh saya beres-beresin dulu gitu pada saat itu. Akhirnya pas 2 hari sebelum pulang ke rumah, ibu saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ibarat kata bisa dibilang tuh hampir lumpuh lah, udah nggak bisa bergerak sama sekali kakinya. Saya pulang ke rumah sama bapak saya nih buat beres-beresin rumah. Di rumah kakak saya cuman ada kakak saya, ibu saya, sama istri saya. Bertiga. Kita pulang ke rumah sama bapak saya. Ibu saya ngalamin kesurupan yang lebih luar biasa di rumah kakak saya. Dengan keadaan seperti itu, ibu saya tiba-tiba bangun, Bang, dari tempat tidur. Berdiri dia. Posisi ibu saya itu udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu kesurupannya, itu kesurupan leluhurnya, Bang. Kesurupan dari leluhur-leluhur ibu saya ini. Saya nggak ngerti situasinya seperti apa. Ini saya diceritakan oleh kakak saya dan istri saya pada saat itu. Dia kesurupan itu seperti menantang makhluk yang ada di sekitaran situ, Bang, ceritanya. Yang mengganggu ibu saya ini. Tapi itu nggak menjelang beberapa menit lah, sekitar 10 menit ibu saya kesurupan itu jatuh dia. Ini terakhir dia kesurupan, Bang. Dia jatuh, itu udah nggak sadar lagi. Sama sekali udah nggak sadar. Akhirnya ditelepon lagi tuh. Saya bilang, sabar nih, gue lagi beresin rumah gitu. Nanti gue OTW ke sana gitu. Jadi pada saat itu kita buru-buru sama bapak saya nih, buru-buru beresin rumah. Kita larilah ke sana. Naik motor itu kita jemput ibu saya buat pulang ke rumah. Malam itu kita bawa pulang. Malam-malam. Akhirnya kita bawa pulang ibu saya nih. Kok ibu saya nggak sadar gitu? Maksudnya
udah lemah banget gitu, nggak sadarnya itu udah biasanya cuma matanya gitu kan, terus dia ngasih isyarat lah dari gerak-gerak badan yang bisa dia gerakin gitu kan. Ini sama sekali nggak bisa gerak bang. Wah saya udah pusing banget di saat itu. Ini mau dibawa kemana lagi nih? Saya bilang udah bawa aja ke rumah sakit lagi gitu kan. Saya ngomong ke bapak saya nih, ya udah saya masih kekeh gimana caranya ibu saya selamat gitu kan. Saya bawa ke rumah sakit lagi, cari malam-malam itu saya bawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Saya bawa ke rumah sakit itu kan fase-fase di tahun 2020 itu lagi menjelang-jelangnya COVID bang pada saat itu. Ya kan? Pada saat itu lagi menjelang-jelangnya lagi rame-ramenya COVID di rumah sakit. Kita sampai di rumah sakit tersebut, ibu saya mau ditahan di rumah sakit tersebut. Takutnya ibu saya itu terkena COVID-19 pada saat itu. Padahal ibu saya itu bukan sakit pilek, bukan sakit batuk. Enggak, yang dia sakit itu nggak wajar gitu. Sampai akhirnya kakak saya itu dikasih surat untuk tanda tanganin supaya ibu saya itu dirawat lah di rumah sakit itu. Saya kan nggak mau pada saat itu. Karena ngerinya ibu saya tuh tertahan di rumah sakit itu gitu. Akhirnya tiba-tiba di mobil itu bang, kita tuh lagi di parkiran. Saya tarik kakak saya, udah tinggalin, jangan lu tanda tanganin. Udah kita keluar. Udah kita keluar, kita ke parkiran. Ibu saya tuh langsung sadar di situ. Saya langsung meluk ibu saya tuh di dalam mobil. Saya nangis di situ. Saya bilang, Bu, saya bilang maafin saya ya, selama ini saya tuh masih kurang buat ngerawat ibu, saya bilang. Tapi gimana caranya saya masih berusaha buat gimana caranya ibu bisa sembuh gitu. Ibu saya tuh langsung melihat saya terus bilang gini, bawa ibu pulang aja, ibu mau di rumah. Karena emang itu kemauannya dia kan. Saya bilang enggak, ibu harus dibawa ke rumah sakit, ibu harus dirawat gitu kan. Enggak, ibu mau pulang aja, bawa ibu ke rumah, ibu udah nyaman di rumah. Dia bilang kayak gitu bang. Akhirnya kita bawa pulang lah, mau nggak mau kan. Kita bawa pulang tuh ke rumah. Itu posisi itu udah malam bang, sekitar jam 1, jam 2-an lah. Dini hari itu kita tuh udah capek, kurang tidur, kita juga kerja gitu kan. Tapi pada saat itu tuh saya ngilangin rasa capek itu buat ngerawat orang tua ini gitu. Akhirnya pas keesokan paginya saya berangkat kerja tuh bang. Berangkat kerja itu nggak terjadi apa-apa, masih aman-aman aja gitu kan. Sampai saya pulang kerja itu di rumah itu sibuk banget bang nelponin saya gitu. Sibuk nelponin saya, katanya ibu nih udah nggak bisa berdaya gitu keadaannya gitu kan. Makin lama ibu makin kurus badannya, kurus. Akhirnya saya pulang, saya izin dari kerjaan, saya pulang bang. Saya langsung ke tempat orang tua saya. Di situ bang, saya nggak berpikir apa-apa ya. Saya langsung meluk ibu saya langsung ciumin beliau gitu kan. Pokoknya saya nggak mau jauh-jauh dari beliau pada saat itu. Saya pengen selalu ada di samping beliau pada saat itu kan. Terus ibu saya bilang gini nih, kayak ngomong gitu. Ibu saya bilang gini, jangan galakin adik lu. Emang saya tuh orangnya kalau ngajarin adik saya ini keras gitu bang. Karena saya sering tuh ngomel-ngomelin adik saya gitu kan. Ibu saya tuh bilang kayak gitu tuh. Jangan galak-galakin adik lu gitu. Padahal posisi saya tuh saya nggak ngomelin adik saya, enggak gitu. Saya bilang, oh iya bu, tenang aja, saya bilang gitu. Udah tuh ya kan. Saya pulang dari rumah ibu saya karena sore. Saya pulang dulu ke rumah bang. Ya kan. Pulang ke rumah. Saya sholat di masjid. Habis setelah saya sholat di masjid bang, itu saya lagi duduk di pelataran masjid. Tiba-tiba ada kakek-kakek bang nih, pakaian gamis gitu kan, jenggotnya panjang lah segini. Itu ngomong gini bang, nah sebaik-baiknya penolong itu hanya Allah, nah. Jangan berharap kepada manusia. Saya bilang, iya pak, alhamdulillah, saya bilang. Banyak yang berdoa, yang sabar menghadapi ujian ini. Saya nggak kenal bang, wallahi saya nggak kenal itu orang. Nggak kenal itu orang, siapapun itu saya nggak kenal. Tiba-tiba aja dia ngomong seperti itu. Akhirnya saya pulang ke rumah itu habis Isya. Habis Isya itu saya pulang ke rumah.
Istri saya tuh langsung nyabarin saya bang. Karena posisi saya tuh udah nangis terus di situ. Teringat apa kondisi ibu gitu kan, sakitnya udah parah kayak gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya berpikir begini, mengingat omongan guru saya sama orang pinter yang si Abah ini gitu. Sebenarnya yang bisa ngobatin tuh elu. Yang bisa ngobatin tuh si AA. Gak harus pergi kemana-mana, ke sono ke sini gitu. Akhirnya saya bingung ya. Saya terus cara ngobatinnya kayak gimana gitu bang. Akhirnya saya teringat sama omongan si bapak-bapak ini yang di masjid. Bahwasannya dia ngomong sebaik-baiknya Maha Penolong itu ya Allah gitu. Saya teringat omongan itu gitu. Akhirnya pada hari itu juga, malam itu juga saya berangkat lagi bang ke guru saya. Berangkat lagi saya ke guru saya. Nah setelah berangkat ke guru saya ini, itu guru saya bilang gini, udah sekarang gini aja, keputusan ada di kamu. Keputusan ada di kamu gini. Tapi kalau kamu emang ikhlas, kamu bisa lewati ujian ini dengan tabah, pasti bakalan ada hikmahnya. Beliau tuh selalu jadi penasehat lah ibaratnya. Nah, pulang dari rumah guru saya, malam hari itu juga bang, saya sholat nggak berhenti-berhenti. Pertama itu, saya tahajud, witir, istiqoroh, hajat, semuanya itu saya bablasin, saya sholatin. Sampai saya zikir itu nggak bangun pada saat itu. Karena kita keasikan zikir itu bang, itu kan lama-lama kita kayak dibilang ngantuk ya nggak ngantuk gitu kan. Tapi kayak kalau orang sering zikir pasti paham lah gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak hati tuh kayak adem gitu kan. Kayak adem gitu. Terus tiba-tiba saya ngelihat wajah ibu saya ini senyum gitu. Dengan pakaian yang bagus yang dia pakai itu seperti kayak kebaya gitu bang. Kayak gaun gitu. Senyum gitu bang, pakai hijab gitu kan, senyum. Saya bilang kok ibu senyum ya gitu kan. Tiba-tiba pas setelah itu saya sadar gitu, dari ibadah saya itu gitu kan. Pas saya sadar, itu hari Jumat. Hari Jumatnya saya langsung ke rumah ibu saya, itu siang hari. Itu di bulan Juli bang, tahun 2020. Tanggal 27, saya masih ingat banget. Setelah itu, saya ambil air bang. Saya ambil air, itu tanpa sendiri itu saya doain itu air bang. Saya doain, saya baca surat Al-Falaq, An-Nas, gitu, Al-Ikhlas. Terus saya salawatin, gitu kan. Terus saya juga minta sama Allah supaya bisa kesembuhan ibu saya, gitu kan. Sepasrah-pasrahnya saya lakuin. Saya bilang di dalam hati saya, ya Allah, gak ada sebaik-baiknya penolong kecuali dirimu ya Allah, saya bilang. Hanya engkaulah yang maha penolong ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk pada hari ini juga. Sembuhkanlah penyakit ibuku. Dari yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Jasmani rohaninya, sehatkanlah ya Allah, saya bilang. Saya bilang gini. Saya berdoa. Saya tawasul, ila hadrati, terus saya berdoa, saya tiupin ke air tersebut. Saya ambil handuk kecil tuh bang. Saya peras di air tersebut. Itu di bagian kepala sini bang. Itu saya usap pakai air tersebut sambil saya salawatin. Semuanya bang, saya salawatin. Terus tiba-tiba saya salawatin itu, ibu saya gerak. Pas abis saya tangan dia tuh gerak bang, gitu. Oke. Itu gerak, itu saya udah senang banget bang lihat ibu saya gerak. Tangannya gerak tuh saya udah senang banget. Sampai saya tuh, alhamdulillah ya Allah ibu, ibaratnya bisa gerak tangannya gitu kan. Tapi geraknya itu bang, dia ngelambain tangannya itu ke muka saya bang. Ke pipi saya. Sambil ngelus pipi saya begitu. Tatapannya dia tuh ke saya, tapi matanya dia kosong gitu. Sambil ngelus pipi saya gini. 3 kali dia ngelus gitu, langsung jatuh lagi tangan dia. Dengan situasi kondisi ngelihat seperti itu aja saya udah senang ya ngeliat ibu saya tuh udah bisa gerak gitu kan. Padahal posisi itu ibu saya tuh nggak mungkin bisa gerak karena memang keadaannya tuh udah lemah banget gitu. Akhirnya pas setelah itu di hari Sabtunya saya
silaturahmi lagi ke guru saya, gitu. Di sini kenapa saya datang ke guru saya? Bukannya saya itu meminta, bukannya saya itu berharap gitu, tapi saya ini sebaik-baiknya manusia gitu bang ya. Kita butuh pencerahan juga gitu bang. Maksudnya butuh nasihat juga yang lebih paham hal-hal seperti ini gitu kan. Akhirnya saya ke guru saya tuh, guru saya bilang gini bang. Pertama nih, saya datang, saya nggak ditanya. Saya langsung disuruh duduk, dipegang dada saya bang. Dielus-elus. Itu saya berasa dingin banget, memang kerasa dingin gitu di bagian sini. Pas dia elus-elus gitu, sambil didoain sama guru saya. Entah apa yang dia bacain, pokoknya itu doa yang dia baca. Sambil dilus-elus. Lama-lama saya terharu bang, kayak pengen nangis gitu. Pas dilus-elus ini, akhirnya nggak terbentang kan, ya air mata saya tuh langsung nangis aja udah gitu di hadapan guru saya. Terus saya langsung dilus bagian kepala gitu. Guru saya langsung ngomong sama istri saya begini. Nah, besok kamu harus beresin rumah ibu serapi-rapinya. Sewangi-wanginya, ruangan, ruang tamu, kamar ibu, dapur harus rapi. Ini guru saya ngomong kayak gitu. Istri saya tuh diomongin kayak gitu tuh nggak taunya istri saya tuh udah ngerasa bang, gitu. Akhirnya istri saya tuh nangis juga gitu kan. Saya masih bingung ya, kan kenapa bisa ngomong seperti ini gitu kan. Akhirnya pas abis ngomong sama istri saya, guru saya langsung ngomong kayak gini. Dar, ibu udah nggak kena apa-apa lagi. Ibu udah sehat. Gitu. Tapi kamu siapin yang terbaik buat ibu ya. Pokoknya beberapa hari ini ibu harus keadaan suci. Ibu harus wangi, dia bilang. Guru saya tuh bilang kayak gitu. Wah, saya langsung berpikirnya langsung macem-macem kan kalau kayak gitu. Tapi saya masih, nggak mungkin nih, kayak saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya, pokoknya harus rapi. Itu saya masih ingat banget hari Sabtu malam bang, malam Minggu itu. Karena keadaan itu saya udah disabar-sabarin, udah dikasih nasihat gitu kan. Akhirnya saya pulang lah ke rumah. Saya ngomong sama istri saya gini, Dek, kamu paham gak sih apa yang tadi ibu bilang? Ya sebenarnya sih paham gitu, tapi apa mungkin gitu kan. Nggak ada seseorang manusia pun yang tahu tentang hal takdir. Nggak ada bang. Oke lah gitu kan. Nah di hari Minggunya saya kan libur kerja. Saya di rumah tuh sama istri saya tuh itu beresin rumah serapi-rapinya. Pokoknya tuh ruangan saya semprotin wangian lah. Saya semprotin wangi-wangian. Terus baju ibu juga disetrika baru, pokoknya ganti baju yang baru gitu kan. Dari pagi saya wuduin ibu. Habis wudu nih ibu buang air kecil atau buang kotoran gitu. Pasti setelah itu saya bersihin, saya wuduin lagi. Setelah itu saya ngaji di samping beliau gitu kan. Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Ibu saya udah keadaannya itu udah nggak sadar gitu. Nah, sore sekitar jam 4 sore lah di hari Minggu nih bang. Saya ke depan rumah. Itu tumben-tumben, nggak biasanya, bunga-bunga yang ibu tanam nih di depan rumah itu mekar semua. Bunga rose-nya, mawarnya. Biasanya tuh nggak kayak gitu. Paling cuman rose yang mekar gitu. Ini semuanya bang mekar. Sore itu. Saya bingung liatin ya, kok ini semenjak ibu sakit kan nggak ada yang ngurusin tanaman ini gitu kan maksudnya. Biasanya kan ibu yang nyiramin gitu kalau sore kan. Emang kesukaan ibu kan bunganya rose gitu kan, rose putih. Itu mekar semua gitu kan. Saya masih nggak berpikir yang macam-macam di situ mah. Akhirnya udah tuh hari Minggu malam itu saya telepon kakak saya. Tak, lu gantian ya jagain ibu gitu. Gue mau pulang sama istri gue nih gitu kan. Oh yaudah ntar gue kesana. Nah saya pulang tuh bang, Minggu. Pas Seninnya saya kerja. Senin saya kerja pagi. Sore saya pulang. Itu di rumah gelisah bang saya.
Gelisahnya kenapa? Kok baunya pengennya ke rumah ibu mulu gitu. Padahal tuh saya lagi capek banget posisinya, kurang tidur, capek gitu kan. Ini bahwasanya pengennya tuh ke rumah ibu mulu gitu. Dan akhirnya bang, mau nggak mau sore itu saya habis mandi tuh, habis sholat asar saya langsung ke rumah ibu. Di situ saya lagi ngobrol sama kakak saya pas di rumah ibu tuh. Maghrib saya tanya, ibu gimana keadaannya gitu. Ibu tinggal maksudnya udah ya begitulah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya curhat di situ kan sama kakak saya, gue bingung nih mau bawa ibu kemana lagi. Sampai udah beberapa kali orang pinter itu nggak ada yang bisa ngobatin ibu gitu kan. Nah itu kan maghrib bang ceritanya. Pas maghrib ini mau pulang ke rumah lagi tuh berat banget rasanya. Nah tiba-tiba itu kayak ada angin bang masuk ke dalam rumah. Angin semeriwing lah gitu, maksudnya angin sejuk gitu. Menghempas kita nih, kita berasa banget angin itu tuh. Nah, mulailah azan Isya tuh bang. Habis azan Isya, saya masih ngobrol sama kakak saya tuh di depan rumah. Saya bilang sama kakak saya, "Tak, ini gue mau pulang kok, kayaknya berat banget ya gitu. Kenapa sih ya? Mau pulang ini saya udah bangun nih mau pulang nih, tapi kayak susah banget buat langkah mau pulang gitu." Akhirnya, ntar lu kata kakak saya, coba gue mau nengok ibu gitu kan. Dia ke kamarnya nih kakak saya. Pas ke kamarnya, kakak saya itu langsung teriak, "Bapak!" Manggil bapak saya. "Kok ibu begini?" Dia bilang gitu kan. Saya kaget kan. Saya udah gak berpikir macem-macem bang. Dengan keadaan kayak gitu, udah gotong kita bawa ke rumah sakit. Pada saat itu saya berpikirnya. Pas bapak saya ke kamar ibu, itu diusap kakinya yang biasanya dia ngejerit tuh, diusap ini. Itu gak ada respon sama sekali. Gak ada respon sama sekali. Biasanya tuh ibu saya tuh kalau dipegang disentuh sedikit aja, pasti langsung ngejerit sakit. Ini sampai bapak saya tuh sampai gitu-gitu. Bapak saya langsung teriak, udah, "Ya Allah ini mah udah nggak ada ini mah," katanya bilang. Bapak saya bilang kayak gitu. "Ya, ini mah malu udah terakhir malam ini." Nangis lah keadaan itu kan. Saya langsung masuk gitu kan. Saya langsung masuk. Pas saya masuk itu posisi nafas ibu saya tuh udah di perut bang. Posisinya udah di perut nih. Tapi dia di detik-detik terakhir itu cuman nafas aja gitu. Wah, gitu. Saya langsung ke kakinya beliau, ya kan? Saya langsung pegang kakinya beliau nih, ya. Itu kayak ada yang jalan di kakinya beliau, bang. Dari atas ke bawah nih. Ke tangan saya, ini saya megang kaki begini, bang. Gitu. Ini jari ibu saya nih megang. Itu jalan, bang, dari betis ke sini. Itu berasa, bang, panas. Pas saya pegang gitu. Tapi posisinya itu nggak tahu saya itu apa gitu. Di bagian uratnya itu jendol-jendol gitu bang, jalan gitu, ngelentur gitu. Pas ibu mau lagi lemah-lemahnya gitu. Pas ibu bagian nafasnya udah sini, udah tuh saya berpikir, wah ini ibu udah detik-detik kayaknya mau terakhir gitu kan. Saya langsung menuju ke kuping beliau di sebelah kanan. Di situ saya talkin terus. Sampai saya adzan, saya talkin, saya pimpin syahadatnya beliau gitu kan. Tadinya beliau tuh cuma nafas doang. Gitu. Akhirnya saya ngedengar ibu saya tuh cuma Allah gitu doang. Pas saya talkin tersebut kayak 3 kali Allah gitu. Lama-lama nafasnya pindah ke sini, ke dada gitu kan. Saya bilang udahlah. Saya bilang sama keluarga saya, sama kakak saya, kita udah ikhlas sama kepergian ibu hari ini gitu. Ibu udah menuju ke rahmatnya Allah gitu kan, saya bilang. Kita anak-anaknya ini udah berusaha semaksimal mungkin ngurus orang tua, ngobatin ibu gitu kan. Itu bang rasanya ketika saya talkin itu, ibu saya tuh kayak senyum gitu. Senyum tapi sambil ngeluarin air mata
gitu. Dengan keadaan seperti itu. Pas banget adik saya nyampe ke rumah, ibu saya udah nggak ada. Pas banget adik saya sampai, ibu saya meninggal dunia di situ. Ibu saya rahmatnya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau pada saat itu. Itu rasanya bang, kita sebagai anak gitu ngurus orang tua, kita yang mandiin beliau gitu kan, kita yang ngerawat beliau sakitnya gitu kan. Itu bagaikan dunia yang kita miliki itu kayak nggak ada artinya sama sekali pada saat itu bang. Nah, meninggalnya ibu saya ngurus gitu kan, sampai saya antar ke pemakaman beliau, sampai ke liang lahat saya azanin beliau. Jadi setelah itu pas gua azanin ibu gua tuh, wah rasanya hancur banget, sumpah. Kita yang punya nih ya, sekian lama kita kerja nyari uang buat kebahagiaan orang tua kita tuh udah kayak nggak ada artinya lagi gitu kan. Nggak taunya selama ini tuh bukannya uang yang kita cari buat ngebahagiain orang tua gitu, hanya waktu sebenarnya. Jadi ya pesan aja nih buat kita sebagai anak gitu kan, jangan pernah ibarat kata mengeluh, dalam arti itu mengeluh untuk mengurus orang tua gitu, dan jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan gitu kan. Nah setelah itu tuh mulailah pemakaman ibu, udah selesai semuanya. Wah di situ hati itu masih dongkol gitu, masih dendam gitu. Siapa yang bikin orang tua gue seperti ini gitu. Ibarat kata kalau memang nyawa harus dibayar nyawa, apapun gue lakuin demi orang tua. Pada saat itu ya, siapapun gue cari orangnya, siapapun. Itu dendam tuh rasanya, wah, ibu gue tersiksa dengan setiap harinya dengan keadaan seperti itu sampai beliau meninggal gitu kan. Oke lah. Tapi pada saat itu gue berpikir begini, kalau memang kita ini, orang tua gue ini merasakan kezoliman dengan orang lain gitu, yang diberikan oleh orang lain, hanya Allah yang bisa membalas semua kezoliman tersebut gitu kan. Apalagi kezoliman itu diutarakan dengan media santet gitu. Ya hanya Allah lah yang bisa membalas semua kejadian tersebut gitu kan. Pada saat itu setelah nyokap meninggal, mulailah ibadah gue tuh lebih gue tekunin lagi, sholatnya lebih banyak berpasrah lagi, lebih berdoa lagi. Sampai saya ngucap pernah begini, ya Allah, kalau memang ibu saya mengalami kezoliman tersebut, berilah petunjuk ya Allah. Sedikit aja petunjuk. Ada setelah itu Allah mengkabulkanlah doa gue nih gitu. Dikasihlah petunjuk sama Allah gitu kan. Ternyata adalah orang yang tersebut yang menzolimi ibu gue ini gitu kan. Akhirnya dia celaka gitu kan. Hancurlah hidupnya gitu. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam setelah 5 tahun ya, 5 tahun kepergian almarhumah ibu gue, wallahi gue memaafkan siapa yang menzolimi almarhumah ibu gue, lahir dan batin. Memaafkan segala keseluruhannya, memaafkan kesalahannya, tingkah lakunya, perlakuannya, semuanya gitu. Karena memang udah nggak bakal kita terus-terusan gitu kan, kita kalau mendalami dendam tersebut gitu kan. Ya karena kita seorang hamba, ya kita harus memaafkan lah gitu kan. Karena Allah juga memaafkan hambanya kan gitu. Jadi berpikirnya seperti itu. Jadi gue berdamai dengan diri gue sendiri pada saat itu. Dan alhamdulillah keadaan yang sekarang ini lebih membaik dari yang sebelumnya. Dan semuanya tuh penuh hikmah, penuh ujian, penuh cobaan. Tapi hikmahnya yang luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini udah menuju hal-hal yang baik. Nggak terjadi hal apa-apapun gitu setelah kejadian tersebut. Oke nih Bang, ini wah gue nggak bisa nyangka sih dengan kisah pengalaman dari ini keluarga lu jatuhnya. Ya masih agak sedikit jauh keluarga. Oke. Nah dari semua rangkuman cerita pengalaman yang terjadi nih pada lu sama keluarga lu, siapa sih maksudnya si pelakunya sampai membuat keluarga lu
seperti itu? Kalau secara detail kita pelakunya sih nggak detail banget ya. Tapi sebagian itu kita mempunyai tanda-tandanya aja lah gitu. Tanda-tandanya bahwa mereka ini melakukan kezoliman tersebut gitu. Dan pada dasarnya mereka ini sudah bukan mengakui sih, selebihnya tuh dia mau meminta maaf lah gitu. Tapi dengan cara dia sendiri meminta maafnya gitu. Dan kita membuka hati kita, satu keluarga ini, memaafkan siapapun yang menzolimi kejadian ibu saya tersebut gitu. Jadi pada dasarnya kita membuka lembaran baru kehidupan setelah kejadian almarhumah nyokap gue meninggal gitu. Tapi lu tahu? Tahu, dalam secara pribadi gue tahu siapa orangnya gitu. Tapi gue nggak bisa mendetailkan secara detail bercerita gitu. Tapi karena gue menjaga hubungan dalam keluarga di situ, Bang. Nah, ini kan yang kena ini almarhum ibu ya? Iya. Kenapa sih ibu lu sampai bisa diserang seperti itu? Pertama itu sebelum nyokap sakit, nyokap tuh emang lemah, Bang. Dia tuh punya iga jarang. Yang pertama gitu. Yang kedua itu nyokap tuh sebenarnya nggak banyak bergaul, nggak banyak cerita sono sini gitu kan. Ya entah kenapa nyokap bisa terkena hal seperti itu. Tapi pada intinya kita tuh mengalami kejadian-kejadian hal-hal aneh, teror gitu kan, sampai kita berpikir bahwa ini memang santet terkena kepada orang tua kita gitu, karena kita mengalami sendiri gitu. Nah, pada dasarnya kita juga nggak tahu kenapa kita mengalami kezoliman tersebut gitu, Bang. Karena kita nggak mempunyai masalah sama siapapun gitu. Sama sekali? Sama sekali, Bang. Sama sekali, karena bapak saya juga setelah kerja pun di rumah gitu kan. Ibu saya juga ngurusin rumah tangga, terus ngaji, terus saya juga udah berkeluarga kan. Karena kita tuh memang nggak punya masalah sama orang pada saat itu gitu. Baik-baik aja gitu. Nah, ini kan tanda-tanda awal nih dari rumah lu nih. Yang maksudnya ya, dikirim lah sesuatu. Itu kayak, ini mah bukan setan lagi, ini mah udah iblis nih jatuhnya. Sampai ya beberapa orang yang memiliki kemampuan ini nggak bisa menangani hal seperti itu, ya kan? Kenapa? Maksudnya tanda-tanda itu dari rumah lu? Apakah emang rumah lu ini buat dijadikan sarang iblis itu atau gimana tuh, Bang? Ya, karena memang di rumah ini dulu itu terlihat seperti horor juga gitu ya. Karena posisi kondisinya itu rumah ini dulu itu tidak ada banyak orang gitu yang tinggal di situ. Hanya rumah gua aja gitu, Bang. Peninggalan dari nenek ini gitu kan. Karena posisinya kanan kiri dulu itu masih kebun, masih rawa-rawa gitu kan. Kalau menyangkut di situ banyak penunggunya memang banyak gitu. Di rumah nyokap ini? Di rumah nyokap gitu. Karena apa? Karena memang kita kondisi itu, kita tinggal itu di lataran seperti kayak tali alas lah, Bang. Gitu. Tali alas itu maksudnya tempat lalu lalangnya makhluk goib gitu, Bang. Oh, gitu. Tali alas. Tali alas. Gitu. Oke. Nah, ketika nyokap itu dipindahkan ke rumah kakak dan lu yang sempat tinggal di rumah nyokap ini sama adek lu yang mengalami sesuatu. Nah, itu selain lu ada lagi nggak yang ngalamin juga? Ada, Bang. Temen gue sendiri namanya Amir. Dia ini penasaran dengan teror suara tersebut gitu. Ya pada akhirnya gue bilang sama temen gue ini, si Amir, kalau emang lu beneran mau ngedenger suara yang aneh tersebut gitu, lu coba nginep di rumah nyokap. Dan akhirnya temen gue ini nginep, Bang, di rumah nyokap gue gitu. Dan dia tidur di kamar adik gue bersama adik gue nih gitu. Ya itu jam 11 malam itu dia ngedenger suara itu. Dan bahkan temen gue sendiri pun ngikut nyari sumber suara tersebut gitu. Dicari sama adik gue, sama dia gitu, sampai ke belakang rumah, sampai ke depan rumah, sampai ke atap rumah pun gitu, ke plafon. Nggak ada sama sekali, Bang, bentuknya. Dan dia mengalami itu real gitu. Dan dia cerita sendiri sama
teman-teman yang lain gitu, maksudnya bahwa suara tersebut tuh memang benar adanya tapi tidak ada sosoknya gitu bang. Oke. Nah bang, lu kan udah beberapa kali manggil orang yang bisa mengatasi hal-hal spiritual lah jatuhnya, yang memiliki kemampuan ya. Yeah. Nah, gue masih penasaran nih sama orang pinter atau dukun yang bisa dibilang. Yeah. Yang kedua kalinya nih, yang lu minta pertolongan kepada beliau. Itu ada penjelasan gak sih kenapa beliau itu tidak kuat gitu? Maksudnya tidak mampu menyembuhkan nyokap. Oke. Karena si Abah ini bilang kenapa dia mengundurkan diri untuk pengobatan nyokap. Abah ini bilang tingkatan keilmuan jin tersebut itu lebih tinggi dibandingkan beliau. Dan Abah ini itu merasa terancam ketika dia mengobati orang tua gue tersebut gitu. Contohnya gimana? Contoh terancamnya, si Abah ini bakalan celaka. Karena tingkatan ilmunya itu lebih tinggi dibandingkan orang pinter si Abah ini. Gitu. Makanya Abah ini tidak melanjutkan pengobatan tersebut. Malah dialihkan ke pribadi, ke gue gitu. Padahal saat itu gue pun nggak tahu gimana cara mengobatinya. Oke. Nah ketika Abah berbicara seperti itu ke lu nih bang ya. Nah tapi dari orang pintar yang pertama dan yang kedua ini sempet ngasih tahu nggak sih maksudnya sumbernya ini serangan itu dari mana? Kalau orang pintar yang pertama dia nggak detail ngasih tahu daerahnya. Tapi dia bilang ini semua ini dari Kulon, Bang. Daerah Kulon, iya. Dan kita nggak tahu daerah Kulon itu Kulon yang di mananya gitu, tapi yang jelas beliau ini mengatakan bahwa semua ini dari Kulon gitu. Nah, gue masih belum paham nih tentang benda yang lu temukan sama temen-temen lu nih dan saudara-saudara ya. Itu posisinya ada di belakang rumah. Benar, Bang. Oke. Ada di belakang rumah. Nah, ketika benda itu lu ambil dan lu kasih ke guru ya, guru pribadi lu ya, ini Bu Haji nih ya, Bu Haji ini. Nah itu Bu Haji menjelaskan nggak sih bahwa ada, maksudnya ada sosok apa di balik keris tersebut? Jadi keris yang gue temuin itu adalah kiriman dari leluhur nyokap. Detailnya seperti itu, bahwasanya kenapa ini dipegang sama guru gue, karena ada mengandung hal-hal yang negatif gitu, menurut beliau gitu. Dan setelah dipegang sama beliau ini, keris ini mengandung ada khodamnya, dia bilang. Khodamnya gitu. Dan khodam inilah yang membantu di saat almarhum nyokap gue sedang sakit. Gitu. Oh, jadi penolong lah ya? Penolong. Ya karena emang ini keris ini memang peninggalan dari almarhum kakek gitu kan, yang entah beliau ini dapatnya dari mana gitu, tapi kata guru nih bahwa ini adalah peninggalan dari leluhurnya nyokap. Dan sampai sekarang masih lu simpan? Masih. Tapi udah nggak berfungsi apa-apa? Setelah kejadian tersebut, keris ini kan sempat dipegang sama guru gue, Bang. Ya setelah dibalikin ke gue itu udah nggak ada apa-apa lagi. Dia bilang ini udah tidak mengandung hal-hal yang negatif gitu, hanya benda biasa aja gitu. Hanya sekarang ya jadi buat kenang-kenangan aja sih, Bang, gitu. Dan disimpan di rumah juga nggak ada masalah apa-apa gitu setelah ini. Oke nih, Bang. Wah, nih gue nggak habis pikir sih dengan, maksudnya dengan keadaan pada saat itu sekrodit apa itu maksudnya. Makanya ketika gue mendengarkan kisah pengalaman lu ini, wah ini satu, gue bener-bener terharu sama nggak bisa ngebayangin sih pada saat itu kejadian itu menyeramkannya seperti apa. Nah, Bang, lu punya pesan-pesan gak nih buat temen-temen dari obrolan tengah malam ini yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Ya, buat teman-teman semua, bahwasanya ya kita ini hidup berdampingan dengan yang gaib ya. Karena Tuhan kita juga yang maha gaib. Sebaik-baiknya kita itu lebih bertafakur gitu. Sebaik-baiknya kita lebih berpasrah diri di saat kita berdoa meminta
perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Karena kita nggak tahu kezoliman itu datangnya dari mana, tapi yang jelas kita disuruh atau kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan semuanya itu ya jauhilah dengan kata iri dengki ya. Iya benar Bang. Oke Bang, sekali lagi terima kasih nih. Mungkin gue di sini mewakili tim dari Obrolan Tengah Malam. Pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.